Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana dari program studi Akidah dan Filsafat Islam semester 5. Baik, kali ini saya akan membahas tentang tokoh dari Ismail Al-Faruqi. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui riwayat hidup dari tokoh tersebut. Ismail Raji Al-Faruqi lahir pada tahun 1921 di sebuah keluarga yang terdapat di Jaffa, sebuah daerah di Palestina. Nah, sebelum Palestina direbut oleh orang-orang Israel. Ayahnya bernama Abdul Al-Huda Al-Faruqi adalah seorang hakim muslim yang sangat patuh dan tunduk pada agamanya. Al-Faruqi memperoleh pendidikan agama dari rumah, terutama dari ayahnya dan masjid lokal setempat. Al-Faruqi mengenyam pendidikan yang menjadikannya menguasai 3 bahasa, yaitu Arab, Perancis, dan Inggris, dan memberinya sumber-sumber intelektual multibudaya yang memberikan informasi bagi kehidupan dan pemikirannya. Pendidikan dasarnya dilalui di Collège des Frères, Libanon sejak 1926 sampai 1936. Nah, pada tahun 1941 ia memperoleh gelar sarjana muda dari Amerika University of Beirut. Nah, pada tahun 1946 ia diangkat menjadi gubernur Galilea dan terpaksa meninggalkan Palestina setelah pembentukan negara Israel pada tahun 1948. Ia kembali melanjutkan studi di Indiana University of Bloomington dan meraih gelar doktor dalam bidang filsafat barat dari universitas yang sama pada tahun 1952. Al-Faruqi sangatlah produktif, hampir semua bidang ilmu dijelajahinya, dari etika, seni, ekonomi, metafisika, politik, sosiologi, dan lain-lain. Semua ia kuasai dan kemudian disajikan dalam bentuk komprehensif. Al-Faruqi menjadi guru besar pada Department of Religion di Temple University pada tahun 1968 sampai 1986 dan menjadi dosen tamu di 23 universitas, yaitu Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Tenggara. Ini adalah posisi yang didudukinya sebelum ia wafat pada tahun 1986. Al-Faruqi wafat meninggal dan keluarganya karena dibunuh. Kematian Al-Faruqi mengejutkan dan membuat sedih dunia Islam dan internasional. Untuk mengenang jasa-jasa, usaha dan karya-karyanya, Organisasi Masyarakat Islam Amerika Utara mengabadikan dengan mendirikan The Ismail and Lamia Al-Faruqi Memorial Fund sebagai penerus cita-cita Islamisasi dan pengetahuan. Nah, setelah kita membahas dari riwayat hidup Ismail Al-Faruqi, kita melangkah ke pemikiran kalam Ismail Al-Faruqi. Tolak ukur kebenaran tauhid Ismail Al-Faruqi didasarkan pada prinsip metodologis yang dikemukakan bahwa yang menjadi prinsip utama serta dalam penolakan segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan realitas, serta penolakan esensi yang bersifat kontradiktif. Prinsip ini terbagi kepada kesatuan keesaan Allah, kesatuan alam semesta, kesatuan kebenaran dan pengetahuan, serta kesatuan hidup dan kesatuan umat manusia. Al-Faruqi mendasarkan pemikirannya pada 2 sumber, yang pertama teks-teks suci keagamaan, dan kedua realitas konteks kaum muslimin. Berdasarkan dari 2 dasar pemikiran tersebut, Al-Faruqi mengembangkan konsep tauhid yang bersifat antroposentris, tidak teosentris. Pemahaman tauhid Al-Faruqi harus menjadi pusat pegangan manusia dalam setiap sendi kehidupannya, sehingga memberi pengaruh besar
tidak hanya bagi individu manusia itu sendiri, tapi untuk orang-orang sekitarnya juga. Konsep tauhid dalam pandangan Al-Faruqi menjadikan manusia sebagai pusat sentral dari tauhid itu sendiri. Hal ini dilakukan guna menghasilkan pemahaman tauhid yang memiliki pengaruh besar dan peran besar dalam kehidupan manusia guna tercapainya tujuan awal Tuhan dalam penciptaan manusia, yaitu sebagai khalifah di muka bumi. Manusia yang memaksimalkan fungsi kekhalifaannya dan mampu menciptakan kesejahteraan hidup di dunia adalah yang paling ideal pemahaman tauhidnya. Sebaliknya, orang yang paling anti dunia dan tidak peduli dengan fungsi kekhalifaannya dianggap paling jelek dalam pemahaman tauhidnya. Nah, inilah dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.